Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ana Hermawan dan saya dari Islamic ISMI yaitu Islamic Science and Mathematics Institute. Nah, kali ini saya insya Allah akan menjelaskan tentang matematika Qur'ani yang ada dalam surat An-Nisa ayat 112. Mari kita lihat. Baik, kita sekarang masuk ke dalam surat An-Nisa ayat 112 ya. Kita akan belajar dari data 4 ayat 112 ini, maksudnya data-data dan beberapa dimensi di dalam surat An-Nisa ayat 112. Surat An-Nisa ayat 112 ini yang terjemahannya yaitu, dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Nah, di sini ada huruf D1 dan D2 ini maksudnya adalah dimensi 1 dan dimensi 2. Dimensi 1 ini artinya kita mengetahui ada tulisannya di Al-Quran, huruf Arabnya tentang surat An-Nisa ayat 112. Kemudian dimensi 2 ini kita membaca surat An-Nisa ayat 112. Ada lagi D3 ini, dimensi ketiganya adalah mengerjakan hikmahnya. Dan kemudian di dimensi 4 ini adalah faktanya yang didukung oleh surat 39 ayat 33, yaitu dan orang yang membawa kebenaran yaitu Nabi Muhammad SAW, dan membenarkannya mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Kemudian hikmah dan faktanya ini sudah ada. Nah, masuk kepada latihan matematikanya ya. Mengerjakan kesalahan dikalikan orang yang tidak bersalah itu adalah kebohongan dan dosa yang nyata. Nah, itu sesuai dengan data An-Nisa ayat 112. Nah, apa maksudnya? Coba kita coret-coret di dalam kertas. Surat An-Nisa ayat 112. Kesalahan dikalikan orang yang tidak bersalah. Kita lihat. Orang yang mengerjakan kesalahan atau dosa kemudian dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah. Nah, yang tidak bersalah, maka sungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Berarti dia telah berdosa ya. Oke, ini masuk ke dalam bab positif negatif ya. Kita anggap kesalahan itu adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, kita simbolkan dengan negatif. Kemudian yang tidak salah berarti kan benar dia ya. Berarti benar, kita simbolkan dengan positif. Nah, dosa itu adalah satu yang salah atau buruk, kita simbolkan dengan negatif. Oke, kita lihat. Kita masukkan ke dalam kalimat matematikanya. Negatif, kesalahan ditimpakan kepada orang yang tidak salah atau benar ya, maka dia telah melakukan dosa, yaitu negatif. Oke, berarti artinya di dalam kalimat matematika negatif dikalikan positif hasilnya adalah negatif. Ini adalah bentuk umumnya, bentuk bakunya ya. Ini bisa diturunkan lagi, diderifikasikan. Misalkan contoh lain lagi, kita katakan negatif itu hal-hal yang salah, hal-hal yang jelek, salah, yang jelek atau dosa. Nah, kalau yang positif kita katakan yang benar, yang baik, berpahala ya. Ini artinya dan seterusnya. Kita kasih contoh lain lagi, misalkan tentang sholat. Nah, sholat itu baik atau buruk sih? Sholat itu kan baik ya, berpahala lagi. Nah, berarti dia adalah positif. Oke. Kemudian ada teman kita yang bilang, kamu jangan sholat, ngapain sholat itu, capek-capek aja, melarang katanya, nggak usah sholat. Nah, kalau melarang sholat ya, berarti dia mengajak kepada yang buruk ya, buruk.
Berarti dia telah simbolnya adalah negatif buruk. Nah, berarti si teman kita yang melarang itu telah melakukan kebaikan atau keburukan. Plus kali minus berarti si teman kita yang melarang itu telah melakukan kejelekan. Nah, positif kali negatif adalah negatif. Oke, ini yang bentuk kedua. Oke. Nah, ini adalah integrasi dari surat An-Nisa ayat 112. Jadi negatif kali positif ada negatif. Nah, makanya kenapa di dalam matematika ada kalau negatif dikalikan positif pasti negatif. Ternyata oleh Allah sudah diatur semuanya di dalam Al-Quran. Jadi inilah matematika Qur'ani. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.